Kalian udah tahu Bitcoin, kalian udah tahu saham Indonesia, kalian udah tahu Forex, tapi apa kalian udah tahu kalau misalnya kita juga bisa berinvestasi di saham-saham luar negeri, terutama di United States atau Amerika? Karena yang kita tahu perusahaan seperti Facebook, Apple, Microsoft, semua itu berada di US dan naiknya itu gila-gilaan. Jadi sebenarnya apa aja kelebihan dan kekurangan kalau misalkan kita investasi di saham US, semuanya akan gue bahas di video kali ini. So, kita langsung masuk ke videonya. Oh guys, jadi ngomongin tentang dunia investasi, baik lagi dengan gua Ken. Jadi di sini kita akan ngobrol-ngobrol seputar dengan saham-saham yang ada di US. Jadi dari kemarin ini gua udah sebenarnya banyak bahas tentang segala jenis macam investasi. Ada yang di Forex, ada yang di cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain-lainnya. Ada juga di saham-saham Indonesia, dari yang saham-saham akuisisi, yang tipikalnya growth investment, atau ada juga saham-saham dengan fundamental yang bagus seperti BCA atau banyaknya bank-bank di luar sana. Nah, yang hari mau gue bahas itu mungkin agak sedikit lebih unik dan mungkin bisa dibilang agak lebih ribet ya, karena secara administrasinya itu nggak biasa. Karena kita harus melakukan effort lebih kalau misalnya kita mau melakukan pembelian atau mau melakukan investasi di instrumen berikut. Yaitu apa? Yaitu saham-saham yang ada di luar negeri, terutama di Amerika. Nah, kenapa? Mungkin gue akan jelaskan dulu ya, kenapa bisa dibilang saham US itu menarik. Karena di saham US itu, menurut pandangan gue pribadi, saham-saham yang di sana itu adalah saham-saham yang diakui secara global. Kalau misalkan kita lihat nih, secara perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, seperti bank aja kita ngomongnya udah pasti settle ya. Ada Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, itu semua emang di Indonesia itu benar-benar besar dan diakui lah, semua orang pasti tahu. Tetapi di luar negeri itu belum tentu orang tuh tahu kinerja-kinerja atau nama-nama dari perusahaan Indonesia. Walaupun di Indonesia sendiri itu termasuk perusahaan yang besar. Tapi kalau misalkan gue ngomong ke kalian, kalau misalkan gue bilang Microsoft, Apple, gue bilang Samsung, Nvidia, itu mayoritas 80-90% pasti tahu karena produknya itu dipakai di mana-mana, which is di bidang teknologi. Makanya kenapa jadi menarik? Karena seperti yang kalian tahu pun, kalau misalnya kalian invest di saham tertentu dari suatu perusahaan, kalian membeli sebagian porsi dari perusahaan tersebut. Otomatis kalian mau membeli suatu saham di perusahaan yang emang mempunyai keberlanjutan yang tinggi dong. Dan kalau misalnya kita lihat seperti Apple, Microsoft, Nvidia, itu kan sahamnya itu naiknya gila-gilaan karena secara proyeknya berjalan terus secara produknya pun diminati dan dibutuhkan setiap saat, bahkan karena kita pasti membeli handphone itu pasti setahun ada sekali, bahkan ada yang 2 kali. Kita pasti ada pembelian komputer, kita pasti memakai produk-produk yang emang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri, terutama di US. Nah, kenapa menjadi menarik? Karena kalau misalkan kita invest di perusahaan luar negeri atau di US, gue ngomong di US mungkin spesifik ya, itu akan menjadi fundamental yang kuat buat kita. Apa yang dimaksud dengan fundamental yang kuat? Jadi, kita membeli suatu perusahaan yang sudah diakui secara dunia kinerjanya itu bagus. Kayak misalkan Tesla, terus misalkan Microsoft. Itu kalian pasti tahu deh, semua orang di dunia ini pasti tahu. Dan kalau misalkan emang sudah diketahui dan dipakai produknya oleh hampir global secara dunia, itu bisa dibilang kinerja itu kemungkinan besar 70-80% itu pasti naik dibandingkan yang lain. That's why kalau misalkan kalian bisa beli ETF-nya dari SPX atau SP500, itu akan menjadi bagus karena itu melacak 500 perusahaan-perusahaan besar yang ada di US. Itu kayak misalkan tadi gue bilang ada Microsoft, Apple, Tesla yang emang sudah settle. Ketika kita beli perusahaan US, kita bisa mendapatkan dividen juga. Kalian jangan belinya by CFD ya, atau contract for difference. Jangan beli nilai kontraknya aja, tapi kalian beli sahamnya. Jadi sekalian kalian bisa mendapatkan capital gain yang lumayan tinggi nih dari saham-saham perusahaan yang emang sudah eligible secara global. Kalian juga bisa mendapatkan dividennya. Kayak contoh Apple. Apple juga rajin memberikan dividennya setiap tahunnya gitu. Kalian bisa mendapatkan dividen selayaknya saham di Indonesia. Mungkin yang kelebihan terakhir yang bisa gue bilang adalah secara brand company-nya. Kayak misalkan, kalau misalkan kalian investasi di saham Indonesia, kalian pasti tahu deh, BCA, perusahaannya Pak Prajogo yang akan IPO nih, anak perusahaannya itu Chandra Asri, TPI, kemarin juga baru disuntik sama Danantara, 113T kalau gue nggak salah. Itu secara brandnya itu udah kuat, itu bayangin baru di Indonesia aja gitu. Apalagi kalau misalnya kalian beli suatu saham yang ada di luar negeri, yang namanya pun udah terkenal sih seperti Microsoft dan lain-lainnya, itu sudah pasti terjamin secara brandnya. Karena yang udah gue mention juga di video gue sebelumnya, kalau misalnya kita beli saham, kita penting banget nih tahu untuk secara branding company itu seperti apa. Itu yang akan menentukan fundamentalnya itu bagus atau enggak. Kelebihannya mungkin itu ya, yang paling kuat yang bisa gue sampaikan. Cuma ada beberapa kelemahannya juga. Kelemahan yang paling besar dari saham US adalah kita nggak bisa tahu nih secara politiknya. Karena
politik di Indonesia pun itu bisa berubah. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin politik yang ada di luar negeri itu lebih kompleks dan lebih deep lagi, dan kita bahkan tidak ada akses ke Indonesia. Kita hanya aksesnya itu hanya media-media yang diterbitkan aja gitu, dan ya kita udah sama-sama tahu lah ya kalau misalnya media itu mungkin secara kebenarannya itu nggak bisa dipegang 100%. Kekurangan yang kedua dari segi administrasi dan segi pajaknya itu ada banyak effort-effort yang harus dilakukan gitu. Jadi kalian tidak bisa hanya misalkan buka broker, transfer pakai bank di Indonesia, langsung masuk ke brokernya udah gitu kalian bisa trading. Enggak. Jadi ada satu broker yang emang mengurusi secara global ya. Jadi kalian bisa beli sahamnya US itu, tapi emang secara administrasinya itu lumayan mahal. Dan kalian untuk transfer uangnya pun itu ada administrasi. Mungkin boleh cari nanti, namanya Interactive Broker. Itu adalah salah satu broker yang menyediakan katalog-katalog atau perusahaan-perusahaan US itu yang bisa kita dagangkan atau bisa kita investasikan di Indonesia. Tapi secara payment-nya kalian harus pakai third party lagi. Ada banyak seperti Wise dan lain-lainnya gitu. Nah itu mungkin kekurangannya. Jadi kekurangan itu ada di administrasi, secara berita pun kita nggak tahu jelas. Kita hanya bisa percaya akan brandingnya aja. Yaitu kayak misalkan gue bilang secara nama itu Microsoft udah kuat, Apple tuh udah kuat. Nggak mungkin dia nipu lah. Nggak mungkin di perusahaan itu tiba-tiba exit. Owner-ownernya itu kecil banget kemungkinannya. Dan ya secara pajak gitu nanti akan dikenakan pajak lagi kalau misalnya kalian mendapatkan uang dari broker yang emang belum teregulasi di Indonesia kayak gitu. Nah itu mungkin beberapa kelemahannya. Tapi dibandingkan semua kelemahannya itu, kalau misalkan dibanding secara gain, menurut gua pribadi lebih banyak kelebihannya karena kalian bisa mendapatkan akses ke pasar luar negeri, which is itu lebih besar dibandingkan di Indonesia sendiri. Dan untuk administrasi yang harus dibayar itu jauh lebih kecil cost-nya dibandingkan dengan return yang kalian potensi untuk dapatkan. Jadi kalian mungkin saat ini setelah mendapatkan pengetahuan ini, kalian boleh cari tahu ya tentang saham-saham US, gimana cara untuk kalian bisa membeli saham-saham US seperti apa, itu kalian boleh cari tahu. Karena menurut gua pilihan investasi yang semakin banyak itu akan semakin bagus karena kalian punya perbandingannya nih, mana yang return yang paling bagus, mana yang lebih terpercaya, dan mana yang cocok dengan jenis karakteristik kalian. Nah mungkin sekian dulu guys video gue kali ini. Gue lebih ingin memberitahu kalian kalau misalkan ada satu jenis investasi lagi yang mungkin agak sedikit berbeda nih dari yang selama ini kita tahu dan dari yang mungkin dibilang secara lokal ya yang kita tahu. Dan semoga video gue ini kali ini bermanfaat, kalian bisa ambil hikmahnya, kalian juga bisa cari tahu lebih lanjut dan bisa memperluas insight kalian untuk pilihan jenis investasi yang lain. So, see you on the next video and bye-bye!